Pemirsa, lalu seperti apa perkembangan kasus ini? Apa sebenarnya penyebab kematian sang tahanan? Dan bersama kami telah terhubung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Selamat malam Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pak Gideon, ini gimana? Apakah memang kepolisian tidak menampik adanya kekerasan saat penangkapan korban, dan dari pemeriksaan terkini apakah memang ada kesalahan prosedur pada saat penangkapan? Kami tidak menampik adanya dugaan kekerasan yang terjadi pada saudara almarhum BS. Karena memang dari hasil visum et repertum, dari otopsi, juga ditemukan adanya kekerasan tumpul pada tubuh korban. Di antaranya di bagian wajah dan di pendarahan di otak. Dan itu kemudian kami menyimpulkan bahwa ada dugaan indikasi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami. Lalu kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 personil Polrestabes Medan, Satreskrim, yang melakukan upaya paksa atau penangkapan pada saat itu. Dan terhadap yang bersangkutan sudah kita lakukan patsus atau penempatan khusus. Kalau analoginya dalam pidana umum ya penahanan sementara begitulah untuk patsus. Dan kemudian karena keluarga korban juga membuat laporan polisinya di Polda Sumut, baik dari pelanggaran kode etik yang dilaporkan di Propam Polda Sumut maupun dugaan Halo pidana Pak. umumnya yaitu 351, maka selanjutnya tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh Bitpropam Polda Sumut. Demikian pula dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan polisi di Polda Sumut akan juga diteruskan dan dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Demikian, Mas. Pak Gideon, apakah memang kekerasan yang terjadi ada pemicunya atau memang pada saat penangkapan ada perlawanan atau ada stimulus lainnya sehingga terjadi kekerasan? Ini memang harus kita klarifikasi. Kita klarifikasi keterangan di para saksi yang ada di TKP, keterangan teman-teman dari saudara almarhum BS yang di TKP, yang ada 2 orang yang kemudian kita lakukan pengamanan juga, termasuk juga mungkin kalau ada video-video amatir, karena memang di lokasi kami sudah ke TKP, tidak ada CCTV yang mengarah ke TKP, ke arah lokasi. Maka kalau ada video amatir kami juga sangat bersyukur untuk membuat terangnya persoalan. Tetapi memang informasi yang awal dan itu juga diakui oleh keluarga korban, istri korban dalam hal ini, menyampaikan bahwa berawal dari minuman tua. Kalau di Medan ini agak banyak warung tua. Nah, kemudian warung tua ini saudara BS juga ada di sana dengan beberapa rekannya, minum tua, kemudian nyetel musik keras-keras, kemudian ada perselisihan dengan tetangga-tetangga di sana. Tapi kebetulan salah satu tetangga yang langsung berdekatan adalah mertua dari anggota kami, Ibda ID ini, sehingga muncullah persoalan di sana. Dan kemudian pada saat proses penangkapan, si Ibda ID ini juga memang membawa anggota kami, ya. Kemudian saudara BS juga ada rekan-rekannya juga. Nah, ini yang perlu diklarifikasi didalami dalam penyidikan nantinya. Oke, berarti memang situasi yang kurang terkontrol begitu ya, yang akhirnya memaksa adanya tindakan kekerasan. Lalu apakah selain beberapa anggota yang sudah diperiksa, apakah juga polisi memeriksa pihak lain yang bisa saja misalnya ikut terlibat dalam kasus ini? Tentu untuk menguatkan terangnya peristiwa, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa tetangga, beberapa orang yang ada di TKP pada saat itu. Kemudian juga dengan penyidik kami yang menerima penyerahan para 3 orang yang diamankan tadi ke Mapolrestabes. Oke, Pak Gideon, saya mau sedikit mengklarifikasi. Jadi memang ketika kejadian itu terjadi hingga ada pelaporan, memang itu ada laporan dari masyarakat atau sebenarnya kronologisnya seperti apa tepatnya, Pak Gideon?
Ini kan terjadi antara kebetulan anggota Polri, anggota kami, dengan saudara almarhum BS. Jadi Oke. tidak ada masalah. Maksud kami tidak ada masyarakat yang melaporkan. Dan dalam konteks itu memang kejadiannya mungkin terlalu cepat pada saat proses penangkapan awal, upaya paksa awal, memang tidak ada administrasi penyidikan karena Oke. identifikasinya adalah tertangkap tangan. Bahwa ada yang membawa senjata tajam. Maka kemudian itulah dilakukan tindakan awal. Nah, kemudian setelah dibawa ke Mapolrestabes, saudara Ibda ID membuat laporan polisi pengancaman dengan kekerasan. Tapi itu kan kemudian menjadi pendalaman dalam penyidikan internal kami maupun penyidikan di Krimum nantinya. Lalu Oke. kemudian Oke. masih ini Mas berkaitan dengan status tahanan. Sebetulnya belum tahanan karena belum 1 kali 24 jam. Oke. 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan interogasi di Polres. Kemudian pada hari Rabu kurang lebih pukul 15 itulah setelah muntah-muntah almarhum dibawa ke rumah sakit. Kemudian meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih pukul 11. Apa sanksi terberat yang bisa dikenakan kepada terduga pelaku ini, Pak? Kalau itu kami harus menunggu sidang kode etik. Tetapi di awal kebijakan pimpinan juga dan ini juga menjadi komitmen buat kami harus clear dalam melakukan penegakan hukum. Karena itu di langkah awal juga kita sudah melakukan upaya yang cukup serius menurut saya dengan melakukan atau penempatan khusus di ruangan tertentu dalam proses awal sekalipun ya untuk melakukan interogasi pemeriksaan awal itu kami sudah melakukan itu. Artinya sudah mengekang keberadaan anggota kami dalam proses pemeriksaan. Baik, Pak Gideon, terima kasih atas Kemudian kesediaan waktunya bersama kami. Kita apresiasi jika memang kepolisian tetap tidak timbang pilih dan tetap memberikan konsekuensi hukuman jika memang terduga pelaku ini terbukti bersalah. Terima kasih atas waktunya.